Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi syuting lagi di Grill Buana Dharma Santi, Sesetan, Bali. Baik, sebelumnya matur semua ide sudah diberikan kesempatan lagi dan lagi syuting kembali di episode Santi Dharma Chandra. Namun ini nanti pembahasan temanya selalu berbeda-beda ya Ida, sesuai dengan beberapa pertanyaan dari umat. Nah ini apalagi khususnya dengan Santi yang Dharmika yang baru banget, masih butuh banyak belajar. Sebelumnya matur semua sudah diberikan ilmu yang bermanfaat buat Santi dan teman-teman Dharmika lainnya atau umat Hindu yang lain juga. Nah ini Ida, sebelumnya pertanyaan awam ya tentang sembahyang. Di Hindu itu ada sembahyangnya, ada apa saja sih, ada berapa gitu ini? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sekali lagi yang Hidirisi Bujangga Waisnava Putra Sarasri Satya Jyoti dari Grill Buana Dharma Santi akan memberikan sedikit tentang gambaran-gambaran atau sesuatu pertanyaan untuk menjawab sesuatu pertanyaan. Pertama adalah tentang sembahyang. Dalam ajaran Hindu, dalam agama Hindu secara umum itu ada 3 konsep cara bersembahyang. Cara dulu ya, cara bersembahyang. Ada 3, yaitu kalau masyarakat Hindu di India, di Nepal, kemudian di Indonesia itu akan mengenal ada 3, tetapi tidak semua sama. Kalau di India, Nepal dan sebagainya itu ada konsep yang namanya cara sembahyang yang disebut dengan darsan. Darsan. Darsan itu berasal dari kata dres, yang artinya melihat. Sehingga kalau orang sembahyang di sana itu dia hanya berdiri sambil menyakupkan tangan, yang disebut dengan anjali. Kemudian dia akan melihat. Yang dia lihat itu adalah patung-patung dewa-dewa. Kalau dia tidak melihat itu, dia merasa tidak seret untuk sembahyang. Oleh sebab itu, yang di India dan sebagainya itu yang secara tradisional di sana, mereka akan melihat atau membuat satu patung. Dan kemudian di tempat-tempat suci mereka di sana, suci umat Hindu di sana, itu ada patung-patungnya dan kemudian ada hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu yang tidak boleh dilihat. Karena ada konsep misalnya siang hari, tengah hari maka itu ditutup, maka orang tidak bisa sembahyang. Tidak, karena tidak dapat melihat. Nah, oleh sebab itu orang darsan itu sambil berkeliling dia jalan, tangannya begini. Yang begini Jalan, namanya melihat. Sedangkan yang kedua ada namanya dandawat. Dandawat itu berasal dari kata dande. Dande itu artinya tongkat. Nah, orang sembahyang seperti tongkat. Artinya dia tidur dari terlentang seperti tongkat. Sampai dia kadang-kadang tempat mau mencari patung itu atau tempat yang disembah itu dia sampai istilahnya merayap gitu. Nah itu jangan merayap, tapi dia tetap terlentang. Itu dandawat. Itu di India juga banyak. Tetapi yang terakhir ada yang disebut dengan anjali. Ya, anjali itu tangannya gitu. Nah, umat Hindu yang di Indonesia, terutama kita di Bali, yang kita lakukan adalah dengan melakukan anjali sambil duduk. Nah, ini anjali lagi sambil duduk. Ya, sambil duduk, kita duduk. Baru sembahyang, anjali. Ya, duduk. Nah, tidak jalan. Sehingga kalau orang Hindu di Bali melihat teman Hindu yang lain yang biasa jalan gitu, itu kadang-kadang kan merasa
tidak aneh gitu, aneh kenapa gitu. gitu. Ya karena apa? Karena orang sembahyang istilahnya membelakangi kalau gitu. Karena orang berdiri terus. Sedangkan orang Hindu di Bali sembahyangnya kan, ya maaf saya katakan tertib dalam artian duduk bersama, kemudian yang dibuka tidak boleh rame-rame, kemudian sembahyang bersama. Nah, itu beda. Maka yang ada di sini adalah anjali sambil duduk. Ya, sehingga kalau di Hindu di Bali itu kelihatannya agak kusuk. Gitu. Sehingga sama-sama sembahyang, sama-sama selesai, sama-sama berdiri gitu. Nah kalau di sana kalau dan dawat bahkan biasanya gitu orang ada berjalan sampai hampir diinjak gitu kadang-kadang. Ya, kemudian orang darsan itu hanya jalan begitu sehingga kalau orang Bali kan masih ingin kusuk. Nah, itu beda. Sehingga orang Hindu di Bali, kita di Bali, di Hindu, di Nusantara khususnya, bukan di Bali, di Nusantara, di Bali, itu lebih berkonsep kepada sembahyang menggunakan anjali, ya sambil duduk. Jadi seperti itu untuk jenis-jenis sembahyang ya. Nah, lalu ide kan biasanya kalau sembahyang itu bukan apa namanya bentuk sembahyang itu kan ada yang tadi di India seperti ini, yang di Indonesia khususnya di Bali seperti itu kan. Nah, lalu kan kita kalau sembahyang itu selalu menggunakan melantunkan Trisandya. Nah, Sandi pengen belajar nih ide arti dari bait-bait Trisandya itu apa sih? Terus seperti itu. Kalau kita berbicara masalah arti bait mantra gitu ya, yang dilantunkan dalam melakukan upacara persembahyang, itu dibagi menjadi satu. Yang pertama adalah mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua adalah pujian. Nah, itu kita memuji kepada beliau, pujian. Sedangkan yang ketiga adalah permohonan. Ya, permohonan, minta sehat, minta segala. Dan yang terakhir adalah terima kasih dan mohon maaf. Itu intisari pada sembahyang. Gitu. Jadi ketika kita berbicara masalah Trisandya misalnya, bait pertama pasti wah itu kan dari apa namanya puja Sawitri ya. Itu kan artinya Tuhan itu adalah satu. Ya, tidak ada duanya. Tuhan adalah segalanya, pencipta, pemelihara, kemudian pelebur. Itu dia. Dan yang kedua, nah itu dua menarayana wadam. Kan itu artinya apa? Adalah Tuhan itu juga tidak ada duanya. Tuhan itu bisa disebut siapa-siapa. Bisa disebut Siwa, bisa disebut Brahma, bisa disebut Wisnu, bisa disebut Rudra dan sebagainya. Itu sebagai manifestasi. Sesuai dengan manifestasi beliau, sesuai dengan kewajiban beliau dalam konsep itu. Karena Tuhan itu sebenarnya satu, Eka. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Om Siwam Mahadewa. Nah itu Tuhan itu juga disebut dengan Siwa Mahadewa. Dan pada dasarnya Tuhan itu adalah pemelihara, pencipta, pemelihara, kemudian pelebur. Itu aja. Maka kita itu kan masih dalam konsep pujian. Jadi yang nomor 2 dan nomor 3 itu pujian itu semua. Beliau adalah yang melakukan itu. Dan yang keempat itu kita akan mohon berikanlah kami kesehatan, ketentraman dan sebagainya itu ya.
Itu inti daripada Trisandya. Dan terakhir itu Om bersama Swambum di sana itu sudah mengatakan, maafkanlah saya, maaflah kami apabila perbuatan kami, itu yang kata-kata kami, pikiran kami yang tidak baik, karena kami adalah manusia, tidak lepas dari kesalahan. Oleh sebab itu kami punya kesalahan pada kata-kata, kemudian kepada perbuatan, kemudian bahkan kepada pikiran kami. Itu pasti kami tidak lepas dari kesalahan. Oleh sebab itu kami mohon maaf. Nah, ini inti daripada pelajaran Trisandya itu. Ya, itu yang terakhir, minta maaf dan mohon supaya ada kedamaian. Oleh sebab itu ada Santi. Bersyukur di nama Santi lahir nih selalu disebut ketika umat Hindu sembahyang Astugarama, terus semua buat orang tua Santi sudah memberikan nama Santi gitu. Itu sehingga mohon supaya mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan sebagainya. Baik, itu tadi ya berarti. Tapi kalau untuk sembahyangnya yang menggunakan Trisandya yang ajali, khususnya umat Hindu yang di Indonesia itu sehari itu berapa kali sih Ide? Kalau dalam konsep itu adalah 3 kali sehari. Jamnya? Yang pagi sebelum matahari terbit. Oke. Nah, itu namanya Brahma Muhurta. Ya, tengah hari. Ketika matahari berada pada atas kepala kita. Sekitar jam 12-an mungkin gitu. Jam 12-an. Terus? Dan adalah sore hari ketika matahari mulai tidur ke peraduan. Ya, itu adalah kalau orang Bali menyebutkan Sandhya Kala. Sandhya Kala artinya kala itu kan waktu yang dalam keadaan perubahan. Sandhya. Gitu. Tapi kan ada yang mungkin kayak gini, aku kan sibuk banget Santi kerja, nggak sempet sembahyang, aku sibuk banget kuliah, apalagi aku nih kalau mau kerja nanti macet, kalau sembahyang dulu nanti nggak sempet atau apa kayak gitu. Berarti itu gimana itu solusinya? Inilah agama Hindu. Ini agama Hindu adalah agama yang sangat fleksibel. Oleh sebab itu orang mengatakan bahwa menjadi orang Hindu adalah tidak harus ini, harus itu. Menjadi orang Hindu adalah melalui selalu dalam diri kita sendiri, mengikuti kemauan yang baik dalam diri kita. Oleh sebab itu orang mengatakan belajar agama Hindu sangat berat. Tetapi melakoni ajaran Hindu sangat-sangat mudah. Iya. Satu contoh. Pertanyaan tadi. Bagaimana saya orang repot? Sembahyang. Dalam ajaran Hindu, kapanpun boleh sembahyang. Nggak terpatok waktu. Tidak patok waktu. Nah, itu. Nah, tadi Trisandya itu kan konsep pembagian. Tapi kalau kita sembahyang, tidak ada patoknya harus jam segitu. Misalnya di Bali ada istilahnya ngodalin ya, ngodalin pacara besar. Kalau saya ngodalin, boleh tidak sembahyang? Boleh. Oleh sebab itu agama Hindu disebut dengan agama Atmanastuti. Atmanastuti artinya sesuai dengan hati nurani. Oh, seperti itu ya. Tidak membebani. Tidak membebani. Sehingga ketika Anda dalam keadaan marah sembahyang, tidak akan ketemu Tuhan. Karena pikirannya sudah jauh. Tapi ketika Anda dalam keadaan rileks, keadaan senang dan sebagainya, maka Anda akan ketemu dengan Tuhan. Ya, apa itu Tuhan dalam diri kita yang dalam filosofi? Adalah ketenangan. Itu gitu. Tidak usah harus ini, harus ini. Oleh sebab itu jangan tergesa-gesa. Nah, oleh sebab itu Tuhan sudah mengatur. Ya, Tuhan dalam ajaran Hindu ada di mana-mana, tidak pernah tidur.
Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah tidur. Oleh sebab itu jam berapapun Anda berdoa, jam sekian Anda akan ketemu. Dengan catatan sesuai dengan hati nurani yang bersih gitu. Nanti lain permintaannya kan beda itu yang sudah lepas dari ajaran agama. Kalau sudah sesuai dengan ajaran agama, sangat mudah untuk menemui Tuhan dalam artian ketenangan. Ya. Ide Santi kan izin ya sharing ya. Kan tadi memang kita sembahyang harus dengan kondisi yang tenang, tidak boleh emosi, karena kalau kita emosi tidak bertemu dengan Tuhan. Sama ketika Santi apura ya, ketika Santi lagi bete, lagi marah gitu kan, tapi udah waktunya sembahyang nih jam 12 siang misal kayak gitu kan, terus dalam hati ide jujur ya Santi ngomong Tuhan nanti dulu ya sembahyangnya, Santi lagi bete aku gitu. Terus nanti kalau udah moodnya udah bagus, udah enak, maksudnya nanti Santi sembahyang biar khusyuk. Ide boleh kan kayak seperti itu? Iya, karena begini, seperti tadinya itu kan yang menyebabkan bete dan sebagainya itu kan diri sendiri. Iya. Ya bukannya siapa. Tidak ada Anda harus sembahyang jam segini. Saya ada di sana. Enggak. Ya kapanpun Anda. Yang penting Anda harus ingat. Ketika Anda tetap ingat pada Tuhan, artinya Anda punya link, sambungan. Nah, selama itu maka Anda akan merasa bahagia. Karena apa? Karena ketika orang percaya pada Tuhan, maka dia akan percaya pada sesuatu, kekuatan yang kita tidak tahu. Dalam artian kekuatan yang sangat apa yang disebut dengan miracle ya, yang miracle itu, sehingga mujizat itu yang terjadi nanti ketika kita percaya penuh dengan itu. Karena apa? Karena dengan percaya dengan Tuhan itulah kita tidak akan menjadi terombang-ambing. Ya, setuju sekali sih. Jadi maksudnya sebagai manusia, apalagi Santi sebagai darmika ya, taruhlah pengharapan yang besar itu kepada Tuhan, bukan kepada makhluk atau manusia. Banyak manusia kecewa karena memberikan harapannya ke manusia. Seperti itu. Nah, ketika nanti mengatakan harapan, sekarang saya sampaikan sedikit. Ketika kita mau hidup tenang dan bahagia, janganlah selalu mengharap. Oh, seperti itu. Terus gimana ya? Maka ketika Anda mengharap dan harapan Anda tidak akan sesuai, maka Anda akan menjadi kecewa. Kalau Anda menjadi kecewa, itulah yang disebut dengan neraka. Oh, seperti itu. Ya, kalau kan ada bingung. Ya, karena tidak ketemu dengan pikiran itu. Oh, saya sebenarnya gini, saya sebenarnya gitu. Nah, itu. Tetapi ketika Anda tidak mengharap dan kemudian mendapatkan sesuatu dengan walaupun kecil, maka itu adalah apa? Tidak lain, itu adalah miracle, apa yang disebut dengan mujizat. Wih, saya dapat ini, saya dapat itu. Kita tidak mengharapkan, dan hati itu akan gembira, akan bahagia. Di sana kebahagiaan terlihat. Nah, oleh sebab itulah agama Hindu mengatakan janganlah kita loba, janganlah kita marah, hilangkanlah yang disebut dengan sakti dalam diri kita. Itu sebenarnya. Jadi berusaha untuk apapun yang kita lakukan itu ikhlas gitu. Ikhlas ya itu. Kurangi berharap itu tadi. Ya. Jadi biar nggak kecewa, nggak sedih kalau kecewa. Berarti yang tadi Ida sebutkan seperti merasakan neraka gitu. Iya, ya itu memang. Oleh sebab itu di dalam ajaran Hindu yang disebut dengan konsep yoga, ada karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga dan sebagainya. Di sini dia berjalan di sana. Gitu. Supaya jangan kita selalu mengharap kemudian yang sebenarnya sudah didapat, tetapi karena kecil dilihat itu maka kita merasa kecewa. Nah, ya itu. Baiklah, Ida. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik dan menyangkut darmika lagi ya. Nah, kan
karena ada pengalaman di sini, ada yang tanya, Kak, ini ada teman Darmika sudah sudi widani tapi tidak mau mengakui agama Hindu karena alasannya mungkin pertentangan dari keluarga atau pertentangan dari teman, cibiran dari ini itu. Terus lalu dia alasannya yang seperti itu yang dijelaskan. Itu bagaimana Kak hukumnya di agama Hindu? Nah, pertama saya tanya dulu, apakah mereka sudah widani? Kalau mereka sudah widani, kan mereka sudah tadinya masuk agama Hindu kan. Iya, tetapi setelah itu mereka tidak seret lagi kan gitu. Iya. Nah, karena takut kepada cibiran. Ini artinya sesuatu yang tidak baik. Tidak baik gimana? Ya, tidak baik berarti dia itu adalah dia tidak tetap pendirian. Nah, itu kan pertama, tidak tetap pendirian. Kemudian mereka itu pun nanti akan ya hukumannya ada hukuman yang disebut dengan dalam ajaran Hindu ada hukuman dari psikologis. Ya, dari niskalanya. Oh, niskala. Ya, niskalanya. Sekat psikologis dia akan berpikir saya kesana. Akhirnya apa? Maka hidupnya tidak akan tenang dan hidupnya tidak akan bahagia. Itu oke. Ya. Oleh sebab itu, kalau ingin masuk ke Hindu misalnya, tetapkan jadi Hindu. Okay. Bagaimanapun cibiran orang, karena ada dalam konsep ajaran di Bali kita mengenal adanya hanya cuma 1 bulan 7 hari. Kan 1 bulan 7 hari itu berapa? Nah, apapun cibiran orang, sama 1 bulan 7 hari pasti hilang dah itu. Oh gitu, berlalu dah itu, udah ada apa? Itu hanya itu. Kalau kita terus itu pikirkan lah, terus tetap pikiran 7 bulan 7 hari lagi. Kalau sudah dari sekarang kita dicubir, kemudian lepaskan, relakan, kemudian 1 bulan 7 hari sudah lupa, tidak akan pulang. Nah ini Santi sharing untuk pengalaman Santi sebagai Darmika ya. Nah memang sih pertentangan itu banyak sekali, apalagi kita masuk ke agama Hindu. Cuma saran Santi, ketika kita ditentang sebagai orang sama orang tua, Santi juga ditentang sama orang tua Santi. Ya maksudnya ada perdebatan lah, nggak terima anaknya masuk Hindu dan lain-lain. Tapi di Hindu tidak mengajarkan untuk kita jadi durhaka. Ya. Santi tetap berbuat baik kepada orang tua, tetap mendoakan, mungkin dengan cara yang berbeda. Ya kan? Santi setiap sembahyang selalu mendoakan kedua orang tua Santi untuk agar selalu sehat, agar selalu bahagia. Dan yang terpenting kita harus mandiri secara finansial lagi. Jadi kalau untuk saran Santi, karena kalau kita masih menggantungkan diri secara finansial ke orang tua, itu sama halnya kita masih belum menunjukkan sikap mandiri dan dewasa. Jadi siapapun, karena ada banyak mungkin mahasiswa atau anak-anak yang masih mau cari kerjaan atau pengen pindah keyakinan kayak gitu kan. Aduh aku lihatnya Santi masuk Hindu ceria banget, seneng banget kayak gitu kan. Ada yang seperti itu, ada teman-teman Santi. Tapi kita nggak segampang itu, pasti ada proses dan pentingnya mandiri finansial agar kita juga dihargai dan di keluarga, di orang tua seperti itu. Nanti orang tua kalau kita sembahyang aja di Hindu kita diajarkan untuk ngaturin rasa bersyukur kita. Nah kita ke orang tua juga seperti itu, kita kasih oleh-oleh ini hasil kerjanya, bagaimana kabarnya, baik atau tidak, seperti itu. Jadi perkuat diri dan secara mental, agama jangan dibuat mainan dia. Betul, itu betul. Nggak boleh dibuat mainan. Aku udah masuk di Hindu karena ini itu, tapi kita nggak memikirkan dampaknya seperti apa. Kita udah memikirkan nih resikonya, kita yang terima seperti kalau kita udah siap kita take it, kita ambil seperti itu. Jadi jangan permainkan agama Hindu, apalagi di Hindu kita bukan agama misionaris gitu. Ya karena memang agama Hindu bukan agama misionaris. Agama Hindu tidak akan mengajak-ajak orang untuk masuk agama tanpa hatinya. Oleh sebab itu agama Hindu adalah agama Atmanastuti, hanya dalam dirinya sendiri yang punya. Ya, karena kalau orang Bali mengatakan bahasa Balinya agama keletak kenah. Keletak itu artinya ketika dalam diri kita berasa dan dalam diri kita, oh itulah dia. Ya, bagaimana istilahnya Sukar bilang di dalam bahasa itu, kita ingin melihat itu, oh kok ini, kok ada itu, oh kok ada ini. Nah, sehingga
kita itu merasa, oh saya berada pada dekat pada Tuhan, itu bisa kan kelihatan kena itu. Tidak harus dibawa, oh ini kamu harus datang ke sini lalu kamu akan dekat dengan Tuhan. Enggak. Oleh sebab itu seperti apa yang saya katakan tadi, seperti apa yang Santi katakan tadi, dalam ajaran Hindu itu tidak boleh apa yang disebut dengan alpaka guru. Apa itu ya? Alpaka guru artinya guru itu kan orang tua. Iya. Nah, guru itu ada 4, guru pengajian, guru swadaya, guru guru yang melahirkan sebagainya. Nah itu kita tidak boleh alpaka, artinya kita tidak boleh durhaka kepada Tuhan, kepada orang tua kita, kepada guru yang ngajar kita, kepada pemerintah. Itu orang guru itu. Oh berarti kita nggak boleh durhaka kepada pemerintah, berarti orang umat Hindu itu jarang untuk demo-demo gitu? Ya itu salah satu itu. Oh itu salah satu ajaran kenapa umat Hindu tenang banget ya, Ida? Tidak durhaka, tidak boleh. Karena ketika kita durhaka, kita akan mendapatkan celaka. Oleh sebab itu kepada orang tua, walaupun kita berbeda keyakinan dan sebagainya, kita hormat. Karena di dalam ajaran Hindu tidak ada istilah tidak ketemu dengan itu. Karena Tuhan itu sudah, karena dalam ajaran Hindu itu roh manusia itu adalah bagian daripada Tuhan, percikan Tuhan. Maka dia itu akan ketemu kembali kepada Tuhan itu sendiri gitu. Satu aja deh. Cuman tadinya berbeda, kalau itu kayak keyakinannya berbeda, tetapi datangnya masuknya kan ketemu dalam ajaran Hindu yang berbeda. Nah, ini satu lagi pertanyaan, sharing pengalaman Santi ya. Nah awal-awal itu kan Santi pindah dari Jakarta ke Bali. Nah Santi tinggal di salah satu apartemen di Renono gitu kan. Nah Santi kan Faisal kebetulan di Faisal sama perempuan orang Bali. Terus tahu nih aku cerita tentang YouTube aku, maksudnya YouTube-nya Santi ya. Terus tentang Santi baru pindah ke agama Hindu. Terus diginiin itu, ngapain sih, siapa kak pindah-pindah karena Santi tahu dianya juga orang Hindu juga. Kapan sih, kenapa sih Santi harus pindah agama Hindu? Di agama Hindu ribet, kalau sembahyang biayanya mahal gitu kan. Kalau aku nih, gitu kata mbaknya yang tukang facial. Kalau aku nih kalau dinikahin sama orang beda agama, aku mending pindah kok, aku nggak mau di Hindu. Terus Santi jawab gini, Bo, Tuhan itu nggak minta banyak kok. Aku bilang kayak gitu kan. Apa yang dari diri kita sembahkan itu udah cukup. Kenapa Mbok merasa ribet? Santi masuk perjuangan ke agama Hindu itu butuh effort yang besar. Kenapa Mbok yang dari lahir itu nggak bersyukur akan hal itu? Terus itu gimana Ida? Yang menanggapi agama Hindu ribet lah, mahal lah, kayak gitu gimana? Agama Hindu tidak ribet dan tidak mahal. Seperti apa yang saya katakan tadi. Tidak. Yang membuat mahal dan membuat ribet adalah diri sendiri. Oke. Kenapa? Ada kebetulan saya di Gereja sini ya. Gereja itu mengajarkan tentang Hindu asli Bali, tradisional Bali. Tetapi tidak berat, banten biasa. Selama kita melakukan itu dengan baik dan dengan mengerti tentang arti fungsi dan makna, itu lagi. Itu yang penting. Ya itu yang penting, arti fungsi dan makna, sehingga kita tidak akan ribet. Ya, tidak ribet. Nah, jadi jangan kita suka beragama tetangga. Maaf, itu bukan tetangga agama lain. Tidak. Agama tetangga itu kalau dari saya cetuskan itu. Saya pernah cetuskan di muka, kebetulan waktu saya mendapat award waktu itu di Wakil Gubernur Bali, waktu itu saya keluarkan bahwa ketika saya membuat tulisan reformasi ritual. Nah itu salah satu buku saya yang kebetulan dulu sangat fenomenal. Ya. Sekarang takut mengatakan kenapa reformasi. Tadi tulisan saya reformasi ritual, bukan saya mereformasi, tetapi saya membuat tulisan itu, gambaran itu, covernya itu reformasi supaya orang banyak baca. Tetapi isinya bukan itu, adalah meluruskan agama. Karena apa? Ketika orang belajar, mendengar perkataan-perkataan orang lain yang tidak mengerti tentang agama,
itulah yang akan menjadi ribet, terutama tetangga. Oh, tetangganya. Ya. Bantalnya harus ini. Ya. Harus ini kayak gitu. Ya, itulah yang saya katakan sebagai agama tetangga. Tetangga yang bilang begini, bilang begitu, tapi kalau ditanya apa? Dia tidak sendiri tahu, tidak tahu sendiri. Ya, dia tidak ngerti juga. Tapi dia akan kone ya, atau dalam bahasa Bali katanya ya, katanya aja, tapi tanya apa anunya, apa namanya tuh referensinya. Tidak tahu lah dia. Nah, itulah jangan kita berlakukan itu. Jangan kita beragama tetangga. Pakai kepercayaan kita. Ya, agama Hindu itu percaya pada diri sendiri. Ketika kita melakoni sesuatu dengan kepercayaan kita, maka kita tidak akan ribet. Agama Hindu itu murah. Ya. Kan agama. Nah itu kan harus makan gitu. Kalau agama itu kalau saya lihat di sini di Geri. Kalau mau datanglah ke sini ke Geri. Tidak akan besok kebetulan saya nanti pada waktu purnama yang akan datang kelima ini adalah udalan di sini. Oh, di sini ada udalan ide. Nanti datang ya? Ya, boleh. Harus sorean. Nah, itu banyak untuk dia tahu bagaimana saya tidak ribet walaupun saya berdua. Sama ratu istri. Iya, itu dah. Orang kan cari itu untuk buat bantuan dan sebagainya. Kita tidak begitu. Ya seadanya. Karena apa? Karena kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan sesuai dengan ajaran agama Hindu tradisi kita di Bali. Ya, tidak harus begini, tidak harus begini. Harus dengan kata orang juga. Jangan berpikir bahwa agama harus bersih, harus tidak ada. Tuhan tidak akan meminta yang begitu. Yang penting bahwa kita membuat sesuatu dengan hati yang tulus, ya. Ikhlas, gembira, jangan marah. Kalau kita marah-marah bikin bantuan terus sambil ngomel-ngomel, ih mahal banget sih kayak gini. Itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Gitu. Gak boleh marah-marah, harus ikhlas ya. Ikhlas itu. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan dengan ikhlas, sedikit pun, kecil pun sesuatu yang kita bikin, itu adalah sesuatu yang akan diterima oleh Tuhan. Karena itu ada konsep seperti saya tadi katakan, ada yang disebut karma, ada yang disebut bakti, ada yang disebut raja yoga dan seperti itu. Itu dia. Itu ketika kita bakti marga, ya kita yang penting kita berbakti kepada beliau, kita buat sesuatu hanya karena ingin dekat dengan beliau. Kan begitu. Sehingga tidak mahal. Oleh sebab itu bagi mereka yang orang-orang yang mengatakan agama Hindu adalah agama mahal, adalah orang-orang yang tidak mengerti agama Hindu dan tidak mau belajar. Yang tidak mau belajar. Mendengar kata orang saja. Ya, karena dia hanya mendengarkan kata orang dan kebetulan orang yang menyampaikan juga tidak mengerti tentang apa arti, fungsi dan makna suatu agama. Luar biasa, obrolan menarik. Makanya kalau jadikan ibadah agama kita itu sebagai hobi ya. Jadi biar kita itu happy. Maksudnya kalau ke Tuhan kita bikin canang dengan happy, kita bikin banten dengan happy, mau sembahyang bareng-bareng dengan keluarga happy, mau ke pura dengan happy, pasti Tuhan juga akan memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada kita. Itu. Oleh sebab itu kembali kepada apa yang saya katakan pertama, jangan mengharap. Ya, jangan penuh pengharapan aja. Kalau sudah pengharapan pasti yang akan kita ketemu bukan pengharapan, kekecewaan. Ya, oleh sebab itu janganlah, jalanlah seperti air itu, air mengalir begitu. Ya pasti ketemu gitu. Jalannya sudah diberikan Tuhan, kita jalanin aja gitu. Itu aja. Itu konsep agama ini. Matur suksma ide untuk diskusi untuk episode kali ini yang sangat menarik. Semoga para dharmika dan umat-umat yang lain yang sudah lahir dari Hindu juga lebih semangat dan percaya diri bahwasanya aku ini loh agama Hindu yang makanya kita harus sering belajar ke para suri seperti itu. Baiklah, terima kasih buat penonton Santi Dharma Chandra. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-share, di-like dan ditonton ya untuk di episode kali ini. Dan matur suksma ide mohon ditutup dengan doa di episode kali ini.
Catul jana pitya warnaya pitya sambrawa sarve roga parvaya Papa Matia sambrawa sarva kala kali plus vigrah wad dos wad dor liminter malaya Papa krode vina saya kertale raya sarva vina saya pompat biar biar masuk Ye amartanya yase yona mare anuk tayot dirga yusam awak noti sanggra bijaya bawet om atma tatwat om praba sudah duitia sudah tritia sudah trit caturti sudah pari sudah namas Amahir wadiasa wadi praja sukasi dharma santanda wadi san pute sabda waraya yata meru tite dewa yawat gange maitali chandrar kau kadewat tawat dua bijaya bawet amdir gayu ras tutata tuan amagi kena mais tutata tuan am supom wantu am sukam buat sabda wadias tu nama santi Santi Guru